Nah itu setelah selesai proses bekam, darah kotornya diambil, dikumpulkan, kemudian Nabi memerintahkan pada saat itu sahabat yang terlihat itu sahabat siapa? Jabir bin Abdullah, karena beliau selalu dekat dengan wahai Jabir, ini saya habis bekam, ya. Terkumpulan kotoran darah saya, tolong ya, darah saya ini buang. Jadi Nabi memerintahkan supaya sahabat Jabir membuang apa? Darah kotornya Rasulullah SAW. Beliau dengan sukacita, ya, dengan penuh kesemangatan dan mengikuti apa yang diperintahkan. Kami bagian dari perintahnya Nabi seperti yang baik, wahai Nabi, buang yang sekiranya tidak ada yang terlihat. Ya, dan itulah yang sahabat Jabir, dia membawa darah kotornya Nabi ini seperti itu. Kemudian sampai ke tempat yang cukup jauh, sahabat Jabir bawa oleh tidak ada orang, ya. Dia dengan nekat meminum darahnya Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Dia tidak dibuat kemana-mana, dibuat di perutnya sendiri. Dia minum darah kotornya Nabi seperti itu ya. Darahnya Nabi seperti itu. Kalau kita darah kotor kayak orang sepakat gitu ya. Darahnya Nabi, kalau mungkin kita bekam ya darah kita layak disebut sebagai darah kotor. Jadi darahnya Nabi yang dari apa hasil bekam tersebut diminum sampai habis, sampai tidak tersisa seperti itu. Setelah itu sahabat Jabir datang lagi di hadapan Rasul, ya, melaporkan atas tugasnya, perintahnya Nabi sudah terlaksana. Kemudian bagaimana Jabir? Apakah darah saya sudah dibuang? Sudah Nabi, sudah saya buang. Tidak ada yang tahu. Sangat rahasia sekali. Nabi dengan senyum ceria. Nabi bertanya, kamu meminumnya? Gitu ya. Nabi ini sangat kuat seperti itu ya. Kamu meminumnya? Dan sahabat Jabir bilang, iya, saya meminum darah dengan wahai Nabi. Seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu, ya, jasad Nabi itu tidak termakan api neraka. Berarti tubuh saya sudah menyatu dengan salah satu bagian dari jasadnya Nabi. Maka saya berharap semoga apa? Semoga tubuh saya juga tidak tersentuh api neraka. Nabi senyum, gitu ya. Nabi senyum. Itu menunjukkan bahwa darahnya Nabi itu tidak najis. Ya, jadi ada hukum yang hukum itu termasuk min khosaisil anbiya. Hukum yang hanya terkhusus untuk para nabi ya. Termasuknya semua yang keluar dari nabi semuanya tidak najis, tidak berlaku bagi kita. Ada hukum yang hanya berlaku untuk para nabi. Contohnya ya, nanti kalau nikah ya lebih dari 4, tidak bisa ditiru seperti itu ya. Kita punya syariat sendiri, paling banyak 4. Itu pun kalau minat, kalau mau, kalau kuat, kalau adil gitu ya, seperti itu. Ini para ulama menyebutkan bahwa semua yang bersumber dari nabi itu tidak ada yang najis. Bahkan ya, kotoran nabi itu juga tidak najis. Ini khusus hanya pada Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Jabir bin Abdullah. Anna rajulan, dia bercerita, satu ketika ada seorang laki-laki, salah Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, siapa ini laki-laki? Di sini dalam syarahnya disebutkan laki-laki tersebut bernama Nu'man bin Qawwal al-Khuzai, sahabat yang bernama Nu'man bin Qawwal al-Khuzai, sosok sahabat yang sangat lugu, sangat lillahi ta'ala, sangat ikhlas, terkenal dengan ikhlasnya, tidak neko-neko, orang awam tapi tidak neko-neko. Ya, bahkan beliau itu mati syahid dan disaksikan syahidnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau satu ketika pada hari dia mau berangkat perang, beliau berkata, "Aqsamtu 'alaika ya Rabbal 'Izzah, la taghibu asy-syams hadhihi qadratal jannah." Demi Allah, ya, matahari tidak akan terbenam sampai saya benar-benar melihat khadra, ya, juru-yurunya apa namanya? Surga. Surga ini disebutkan orang Arab dengan kemakmuran di juru-yuru. Kalau kita tidak terlalu takjub ya dengan hal yang bersifat di juru-yuru. Kalau di Arab ada tandus, kering, ya. Kalau dia taman, suka, bahagia, simbol dari sesuatu yang dia senang seperti itu. Surga itu disimbolkan dengan kemakmuran berupa juru-yuru seperti itu. Dan beliau bersumpah, saya demi Allah ya, tidaklah saya sampai pada waktu sore hari kecuali saya akan melihat surga. Ini saking optimisnya, saking husnudzonnya kepada Allah ya. Dan itu terbukti. Apa yang diungkapkan terbukti. Beliau ya gugur sebelum matahari terbit dalam keadaan syahid dan disaksikan oleh
beliau sampaikan benar karena beliau husnudzon kepada Allah. Jadi ini sebuah pelajaran juga bagi kita semua ya, bahwa kita harus senantiasa husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah atas semua apa yang menimpa pada diri kita, bahkan apa yang belum menimpa kita harus husnudzon. Saya husnudzon saya akan senantiasa diberi taufik, senantiasa diberi hidayah. Saya husnudzon bahwa nikmat yang Allah berikan adalah baik untuk saya, untuk keluarga saya dan seterusnya. Ini seseorang ini yang bertanya, yang bernama Nu'man bin Qawqal Al-Ghazali. Beliau bertanya di hadapan Rasulullah SAW. Faqala, beliau bertanya, wahai Nabi, ara'aita idza shallaitu sholawati al-maktuba. Wahai Nabi, lihatlah saya Nabi, kalau saya semisal dalam sehari-hari saya menjalankan mendirikan sholat lima waktu, saya hari-harinya sholat lima waktu, wasumtu Ramadan, saya juga puasa bulan Ramadan, wa ahlaltu al-halal, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah wajibkan saya jalani. Kalau halal saya makan, saya konsumsi, saya lakukan. Kalau sesuatunya boleh. Wa haramtu al-haram, kalau Allah mengharamkan, Allah mengkategorikan pekerjaan itu sebuah kemaksiatan, maka saya akan meninggalkan. Walam azid ala dzalik syai'an, saya tidak akan nambahi sesuatu apapun. Saya sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, yang penting saya tidak maksiat. Itu kalau saya kesehariannya demikian. Nah, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga nanti? Saya amalnya tidak muluk-muluk, saya malamnya untuk tidur tidak pernah tahajud, seperti itu ya. Puasa juga cuma yang wajib-wajib saja. Saya orangnya kayak gini nanti, tidak muluk-muluk, tidak sing-sing, tidak neko-neko. Pokoknya yang wajib saya jalankan, ya sunnah tidak saya lakukan. Seperti itu ya. Apakah saya bisa masuk surga dengan amalan saya seperti ini? Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat simpel tapi penuh dengan makna. Ya, Nabi menjawab pola, iya, iyo, mungkin. Kalau memang kamu benar apa yang kamu ucapkan, ya, bahwa kamu akan melakukan yang wajib-wajib, ya, walam azid ala dzalik, kamu tidak nambahi. Kalau zakat yang wajib-wajib saja, seperti itu ya. Ini level rendah ya bagi orang awam yang mempelajari memberi pelajaran kepada kita semua. Apakah seperti itu juga bisa mengantarkan orang tersebut ke surganya Allah? Nabi menjawab iya. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Di hadis ini memberi pelajaran yang sangat penting kepada kita semua, bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah, tidak mempersulit. Jangan kita bayangkan bahwa surga itu jalannya sulit. Ya, yang bisa mencapai itu orang-orang tertentu, yang malamnya dijadikan untuk tahajud zikir penuh, yang siangnya untuk puasa terus. Nah, ya, jalan surga itu sangat mudah sekali dan sangat bisa dilakukan oleh siapapun. Untuk standar orang yang paling awam sekalipun itu berpotensi masuk surga, sangat mudah sekali. Nabi Muhammad membangun optimisme terhadap para umatnya. Jangan berputus asa. Ya, kemudian carilah, gapailah, bersemangatlah dalam menggapai surga, karena jalan menuju surga itu sangat mudah. Kalau jalan menuju neraka malah sulit. Ya, kita mau maksiat harus ada biayanya, ya kan? Mahal. Kalau surga mudah dan gratis. Mau ke masjid tidak ada, masuk masjid bayar tidak ada. Yang sederhana sekali masuk masjidnya cuma untuk ke kamar mandi aja. Kalau masuk ke masjid itu, kalau misalnya kita dalam perjalanan gitu ya, ya kalau kita berhenti di sembarang tempat atau di terminal pasti bayar. Kalau di masjid itu apa? Gratis, seperti itu ya. Mau buang air kecil atau yang lainnya seperti itu ya, itu sifatnya apa? Sampai seperti itu saja. Kita mau beribadah itu sesuka hati, leluasa, sangat mudah sekali. Ini menunjukkan bahwa Allah menampakkan sifat Rasulullah SAW, yaitu rahmatan lil alamin. Ada orang ya sangat lugu sekali, Nabi saya ibadahnya pas-pasan, saya tidak neko-neko, saya tidak bisa muluk-muluk kayak ibadahnya orang-orang khusus seperti Imam Syafi'i dan para imam, para aulia, para wali, para kekasih-kekasih Allah. Saya tidak bisa sampai derajatnya mereka. Saya ibadahnya ibadah kelas bawah. Sekalipun kelas bawah, ya tetap ya bisa berpotensi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di jalan surga itu sangat mudah sekali. Karena memang ya Allah menghendaki kepada umatnya itu hal-hal yang mudah. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita semua yang mudah-mudah. Dalam kita derajatnya orang awam, ibadah yang mudah-mudah saja. Tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah yang sulit.
tidak usah yang sulit-sulit, makan yang enak-enak saja. Ya, tidak usah tirakat-tirakat. Jadi kalau udah punya uang ya, kalau punya uang makan yang enak supaya apa? Bersyukur. Karena kalau makan tidak enak mau syukur itu sulit. Ya kan? Tapi kalau makan enak, kemudian kita niatkan saya akan untuk supaya saya bisa bersyukur, nah itu nanti apa yang kita makan itu bernilai. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan at-ta'im asy-syakir bimanzilati al-faqir as-sabir. Ya, ada orang dia makan makanan yang enak, kemudian setelah dia makan enak dia bersyukur, alhamdulillah, tulus dari hati. Cuma kalau makan tidak enak, ya mau tulus dari hati itu wah kelasnya orang yang istimewa. Kalau kelasnya kita mesti berbeda seperti itu ya. Wah ini misal sekarang beras sudah mahal gitu ya, kemudian kita kok makan beras yang harganya di bawah 10.000 seperti itu ya. Wah dimakan atos kabeh mampu sampai mikir, wah ini kira-kira mau alhamdulillah kayak ada yang mengajak, ada ikhlas seperti itu ya. Nah ini Nabi menyebutkan ya, orang yang makan kemudian dia bersyukur kepada Allah itu pahalanya tidak kalah bimanzilati al-faqir as-sabir. Ada orang dia fakir ya, beberapa hari tidak makan, kemudian dia sabar, dia tidak ngangkloh, tidak bersuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya sangat tinggi sekali. Tapi ini kan yang bisa melewati ujian ini kan hanya beberapa orang saja. Wah, kalau dia berhasil pahalanya sangat banyak sekali. Lah ini sama-sama melakukan, tapi yang satu mudah, yang satu sulit. Yang satu makan enak, kemudian apa? Bersyukur. Yang satu tidak ada sesuatu yang dimakan, tapi dia tetap bersabar. Dia dapat pahala. Ini yang makan enak juga dapat pahala sederajat. Pahalanya itu apa? Sama. Kalau kita apa pilih yang mana ya? Pilih yang tidak begitu kata gitu ya, tidak begitu malaikatan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa jalan surga itu sangat mudah sekali. Bahwa Rasul itu menampakkan sifat rahmatan lil alamin. Ya karena standar orang itu ya berbeda-beda. Ada orang yang khusus ya, dia termasuk bagian dari waliyun min auliyaillah ya, termasuk bagian dari kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah pun pangkat derajatnya itu bermacam-macam. Dan kita tidak usah muluk-muluk. Pokoknya kita di akhirat bisa masuk surga sudah luar biasa. Tidak usah neko-neko. Ini pesan sederhana dari Rasulullah SAW membuktikan bahwa wa ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj. Ya, jadi agama tidak menghendaki untuk kita semua pada sesuatu yang bersifat sulit. Ada orang ya, satu ketika ini orang ini padu itu apa ya? Bersetarung gitu ya, cekcok, tapi cekcok tidak sampai kelahi ya, cuman argumen debat ya. Ada orang ya, ini lihat saya ini setiap hari puasa. Wah, itu. Saya setiap hari puasa sampai tidak satu hari terlewatkan kecuali saya puasa terus. Kira-kira ini orang hebat ya, setiap hari berpuasa hebat ya. Yang kedua, saya memang hari saya ya puasa ya saja, tapi saya malamnya saya jadikan untuk tahajud terus. Setiap malam saya bangun lebih awal seperti itu ya, untuk bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah. Wah ini juga orang istimewa, orang luar. Datang satu orang bilang lebih utama saya saking sedapnya ibadah saya sampai tidak mau nikah, gitu ya. Karena kalau saya nikah nanti saya itu ada beban. Saya khawatir saya terbebani, harus cari nafkah, harus ngurusi anak, bengek, repot. Saya sampai sedapnya ibadah sampai saya memutuskan untuk apa? Tabatul, untuk tidak melakukan pernikahan. Makanya orang tersebut menyangka bahwa dirinya yang terbaik. Udah, kalau gitu kita tahu Nabi ini adalah sosok yang paling adil, sosok yang paling bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ayo sama-sama kita soal di hadapan Nabi. Ya, yang terbaik siapa? Apakah yang Nabi sholat tahajud tidak pernah berhenti? Apakah yang Nabi puasa? Apakah yang sampai sedapnya ibadah sampai tidak nikah? Mereka semua coba. Kira-kira ini yang paling utama yang mana ini Nabi? Seperti itu ya. Mereka meyakini menurut keyakinan saya pasti ini yang paling utama. Ya. Ternyata Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat sangat adil sekali. Oh, beribadahlah semampu kamu. Tapi ketahuilah, saya itu Nabi. Nabi itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, di atas daripada kekasih-kekasihnya Allah ya. Afdhalul anbiya wal mursalin, maka Nabi lebih utama daripada seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah. Apalagi dibandingkan dengan kalangan sahabat, kalangan wali, Nabi derajatnya tertinggi. Tapi ketahuilah, saya itu ya makan, ya minum, ya tidur, saya juga nikah. Jadi merendahkan atau
ya merendahkan bukan maksudnya menghina ya, merendahkan level ya, bahwa jadilah orang yang beribadah dengan nikmat. Jangan sampai apa? Terbebani. Nabi loh ini, sosok yang apa? Sosok kekasih Allah yang derajatnya tertinggi saja beliau ya kadang puasa, kadang tidak puasa. Kalau tahajud tapi tahajud terus ya, karena tahajud bagi Nabi itu hukumnya apa? Wajib. Itu juga termasuk bagian yang tadi saya sampaikan, min khosaisil anbiya ya. Termasuk hukum yang hanya khusus diberikan kepada para nabi adalah diantaranya untuk Nabi Muhammad diwajibkan oleh Allah untuk sholat tahajud. Yang ini tidak berlaku untuk umatnya. Kalau umatnya punya apa? Sunnah ya, wa minal laili fatahajjad bihi ya. Nabi memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertahajud, yang mana perintah ini sifatnya apa? Sifatnya wajib. Jadi kita harus optimis ya. Pokoknya orang bisa masuk surga. Kita bayangkan aja, kita hari-hari kita tidak melakukan sholat di waktu, kita tidak ketinggalan. Kadang kita melebihi dengan melakukan sholat sunnah. Ya puasa, alhamdulillah kita jalan. Nah, optimis saja kita masuk surga, gitu ya. Yang penting di samping yang ahlal tu al haram juga, ahlal tu al halal wa haram tu al haram. Kalau ada larangan-larangan Allah, sesuatu yang bersifat maksiat kita tinggalkan. Jawabnya Nabi, orang tersebut pasti masuk surga. Di surga bukan hanya khusus bagi orang-orang yang sifatnya seperti malaikat, tidak seperti itu. Kita semua bisa masuk surga. Karena Allah memerintahkan kepada seorang hambanya untuk beribadah itu semampunya. Dan Allah menciptakan surga itu juga diberikan untuk orang-orang yang bertakwa dan juga beriman dan juga beramal soleh. Ya, amal solehnya itu ya sesuai dengan kapasitasnya. Ya, ada orang yang kalau bisa sih ya silahkan. Kalau kuat gitu ya, kita naikkan level kita seperti wali-walinya Allah yang siangnya untuk puasa, malamnya untuk apa? Untuk sholat tahajud, sholat sunnah dilakukan sebanyak mungkin. Ya itu bagus seperti itu. Tapi seandainya yang dilakukan yang wajib-wajib saja itu sudah lebih dari cukup yang bisa mengantarkan orang tersebut ke surganya. Yang penting tidak maksiat. Jadi di sini ada banyak sekali ternyata ya. Hadis-hadis kalau tadi dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sahabat lain lagi yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau juga menceritakan. Jadi ternyata bukan hanya satu saja kejadian ini. Banyak sahabat-sahabatnya Nabi bertanya tentang jalan surga. Nabi menjawab dengan jawaban yang sederhana, dengan jawaban yang apa? Yang mudah untuk menggapai surga. Itu menunjukkan bahwa ini benar-benar sebuah prinsip. Bukan hanya sekedar Nabi bombong saja kepada sahabat tadi yang bertanya yang bernama siapa namanya Al-Nu'man, sahabat Nu'man bin Qawqal, bukan hanya itu saja. Ternyata bukan hanya dalam satu momen Nabi menjawab itu. Dalam banyak hadis disebutkan di sini ya, dari riwayat yang berbeda dari sahabat Ayyub Al-Ansari, dia juga menceritakan. Rajulan qala Nabi, ada seorang bertanya pada Nabi, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Nabi beritahu saya satu amalan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah. Menjawab ta'budullah la tusyriku bihi. Sudah kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan, jangan main dukun, jangan nyembah patung, jangan nyembah batu, jangan nyembah loro kidul dan seterusnya. Oke. Pokoknya ibadah kepada Allah. Wa tuqimus shalat wa tu'ti az-zakat. Ya, dirikan salat, tunaikan zakat. Wa tasilu ar-rahim, dan sambunglah silaturahim. Ini kan mudah semua. Sambung silaturahim. Oke, ya. Menunaikan zakat mudah. Kemudian mendirikan sholat juga mudah, tidak sulit seperti itu ya. Dan amalan itu saja bisa mengantarkan ke surganya Allah. Kemudian ada lagi ya dari riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juga ada hadis yang sama. Salah seorang sahabat yang bernama sahabat Al-Muntafiq radhiyallahu anhu, beliau datang di hadapan Nabi. Ataitu an-nabi wa huwa bi Arafah. Satu ketika saya menemui Nabi pada saat sedang menjalankan wukuf di Arafah. Kemudian saya bertanya, Nabi, ma yunjini minan nar wa ma yudkhiluni al-jannah. Nabi, saya mau bertanya, apa amalan yang bisa menghindarkan pada neraka dan memasukkan saya ke surga? Kemudian Nabi menjawab, "Ubudillah la tusyriku bihi syai'an." Menyembahlah hanya kepada wa aqimis shalah, dirikan salat, wa ati az-zakat, tunaikan zakat, wa shaum Ramadan, puasalah bulan Ramadan. Dan itu aja namanya masuk surga. Jadi standarnya itu
ternyata sangat apa? Sangat sederhana untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan satu kesimpulan ya, bahwa perawi hadis ini yang bernama sahabat Nu'man bin Al-Qawqar itu salah seorang sahabat yang jujur perangainya. Ya, di sini beliau mengatakan walam azid, di mana redaksinya walam azid ala dzalik syai', tapi saya tidak menambahi untuk bentuk-bentuk ketaatan saya melakukan yang seandainya saya melakukan yang wajib saja itu kira-kira bisa masuk surga. Itu bentuk dari merendahnya beliau. Saya yakin sebenarnya beliau juga yang sunah-sunah pasti melakukan, karena tidak ada salah seorang sahabat yang membedakan antara wajib dan juga sunnah. Mereka pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah yang bersumber dari Quran dan hadis pasti mereka tunaikan. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, apa saja itu berarti bisa wajib, bisa sunnah. Apa saja yang dilakukan pasti sahabat berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti, untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah sahabat kok membedakan, wah ini sunnah ini, saya tidak melakukan sunnah saja. Tidak ada. Tidak seperti kita ya kadang ya, ini sunnah, sudah saya tinggalkan apa sunnah saja. Itu kelasnya kita. Kalau kelasnya sahabat tidak pernah kemudian menyeleksi ini wajib atau tidak ini. Ulama fikih itu sebenarnya merumuskan berbagai masalah hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, itu hanya sebatas untuk memberi status hukumnya bahwa kalau wajib, kalau ditinggalkan itu berdampak dosa. Kalau sunnah, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tapi orang-orang dahulu itu yang dipegang itu kalau dilakukan mendapatkan pahala. Tidak seperti kita. Kalau kita yang diambil buntutnya saja. Sunnah itu kalau ditinggal tidak apa-apa. Ini definisi dari mana? Dari awal itu kalau dilakukan dapat pahala. Yang jauh kalau dilakukan dapat pahala tidak kita ambil. Yang diambil cuma buntutnya saja. Kalau tidak dilakukan cuma tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi ilmu juga kadang bisa menjerumuskan, termasuk daripada bisikan. Sudah itu sunnah. Ya, ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu apa? Tidak dosa. Berarti kamu tidak dosa kalau meninggalkan. Nah, ini sebuah kepahaman benar tapi keliru, gitu ya. Pahamannya benar memang kalau tidak melakukan ya memang tidak dosa. Tapi bukan maksudnya kok ulama memberi motivasi ya udah berarti kamu tidak usah. Tidak ada caranya seperti itu. Ya. Maksudnya kalau semisal tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tapi ya tetap anjuran yang di awal itu tetap dipegang, gitu ya. Kalau dilakukan mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Ya, ternyata di sini juga ditampilkan banyak hadis ya, yang senada artinya dengan karakteristik sahabat Nu'man bin Al-Qawqar. Jadi apa? Dia jujur ya. Tapi saya cuma itu saja yang saya lakukan. Jadi tidak mulu-mulu. Tidak seperti kita kadang ya bicaranya tinggi padahal amalnya tidak seberapa. Kayak tinggi gitu ya. Ini sahabat Nu'man dah saya ikut levelnya level bawah saja tidak apa-apa. Ini level bawah kayak gini kira-kira bisa masuk surga dan seperti itu ya. Ada lagi ini ya sahabat yang bernama Zimam bin Sa'labah. Ya, kalau Sa'labah ini orang dulunya orang Islam ya, tapi dia mati dalam keadaan buruk seperti itu ya karena mengumpulkan banyak harta benda sampai mengalahkan urusan Tapi beliau punya anak yang soleh bernama Zimam seperti itu ya. Beliau suatu ketika sholat di hadapan Nabi ya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi. Beliau bertanya, Nabi saya cuma melakukan sholat yang wajib saja, puasa juga yang wajib saja. Apakah itu yang diwajibkan oleh Allah hanya itu saja? Kira-kira yang sunnah wajib dilakukan tidak? Nabi menjawab, illa anta tawajja, yang wajib ya sholat cuma 5 waktu. Selain 5 waktu hukumnya sunnah. Puasa yang wajib juga puasa Ramadan. Selain yang Ramadan hukumnya apa? Sunnah. Illa anta tawajja, kecuali kalau kamu mau melakukan sunnah sebanyak-banyaknya silakan. Ya, sholat di saat apapun, kapanpun boleh. Bahkan sholat dalam keadaan berjalan hukumnya boleh. Ini agak asing ya bagi kita ya. Boleh ya. Karena apa? Allah memberi peluang untuk beribadah seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Itu kalau zaman dahulu orang ingin menyempatkan sholat terus sampai berjalan boleh. Ya, jadi kita sedang jalan.
Kita mau kalau zaman dulu perjalanan itu kan jalan kaki gitu ya, atau dalam kendaraan sama. Itu sholat sambil jalan boleh. Terus kalau kalau jalannya mau ke utara sementara kiblatnya ke Ka'bah gimana? Ya udah, sholatnya ya tetap menghadap ke utara. Paling pas takbir menghadap kiblat, gitu ya. Pas takbir menghadap kiblat, nanti setelah itu jalan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan nanti rukuk sujudnya gimana? Rukuk sujudnya isyarah ya, dikira-kirakan saja. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang itu dikira orang gila sambil jalan sambil sholat, komat kami sendiri, gitu ya. Ini jalan namanya saja, ini dipermudah ya. Kalau kita sholat tapi sholat yang wajib saja ya. Jadi kalau yang sunnah, ini sholat yang sunnah. Kalau yang wajib tidak boleh. Kalau yang wajib ya harus berdiri, tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, gerakan yang keras ya. Ada sholat tentunya seperti itu. Tapi kalau sholat sunnah itu diringankan. Semisal kondisi kita sedang kuat ya, kita sholat dalam keadaan duduk saja hukumnya boleh. Tapi sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kalau mampu berdiri harus. Kalau sholat sunnah sekalipun kita mampu berdiri sambil duduk hukumnya boleh. Jadi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat yang bernama Dimam bin Sa'labah itu beliau menanyakan hal seperti itu, kemudian Nabi menjawab, aflaha in sholat. Kalau kamu memang benar yang kamu ucapkan bahwa kamu benar-benar yang wajib dilakukan tapi belum dilakukan, sunnah tidak dilakukan tapi yang dilakukan yang wajib saja, aflah in sholat. Kamu termasuk orang yang beruntung kelak masuk surga in sholat. Kalau memang kamu jujur terhadap omongan-omonganmu, kalau apa yang kamu sampaikan itu benar-benar jujur. Ya, hadis ini di awal disebutkan ya dari sahabat Jabir bin Abdillah. Ini sahabat yang bertanya itu, dia hanya menanyakan kalau saya sholat, saya puasa ya, apakah kemudian saya masuk surga? Kemudian Nabi menjawab ya. Ini bukan berarti beliau tidak menyebutkan zakat, beliau tidak menyebutkan haji, karena kebetulan sahabat Nu'man bin Qawwal ini adalah sahabat yang hidup dalam keadaan fakir, hidup dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Sementara yang namanya zakat, kemudian apa? Haji itu sifatnya wajib, itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak wajib, seperti itu. Ada ulama yang mengartikan ini sahabat Nu'man tidak menyebutkan zakat dan haji bukan berarti zakat dan haji itu tidak wajib, gitu ya. Karena dalilnya juga secara qat'i ya. Nabi menyebutkan berkaitan dengan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta dari orang kaya. Khudh, ambillah, perintah Allah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau kita jumpai perintah dari Allah maka hukum asalnya itu apa? Hukum asalnya itu wajib. Begitu juga haji juga wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bukan berarti disederhanakan terus sholat dan puasa saja, kalau zakat tidak wajib ya tidak demikian. Ini redaksi ataupun dawuh yang ditanyakan oleh sahabat Nu'man ini adalah sesuai dengan realita pada kehidupan beliau. Atau ada juga ulama yang mengartikan, oh itu sahabat Nu'man bertanya karena pertanyaan itu pada saat belum disyariatkannya zakat atau belum disyariatkannya haji. Karena syariat haji itu ada ketika tahun 7 atau 7 ya? 6 ya? Tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi. Sekalipun Nabi menunaikan pada tahun ke-8 ya. Haji itu kan disyariatkan tahun ke-6 ya, cuman pada saat itu tidak memungkinkan karena negosiasi dengan orang kafir ini tidak ada kata deal ya. Nabi sudah sempat jalan ke sana tapi ternyata dihadang ya. Berita ini bocor dan Nabi menyampaikan, saya ke sana cuma mau umroh saja, cuma mau menunaikan ibadah saja, tidak lebih dari itu. Saya tidak akan menyerang kamu sekalian. Tapi mereka tetap tidak percaya. Tidak boleh untuk tahun ini. Wah, seperti itu ya. Akhirnya karena negosiasi tidak jadi, Nabi sudah sampai di tengah perjalanan beliau pulang kembali, tidak jadi menunaikan. Akhirnya bisa menunaikan pada tahun ke-8 seperti itu ya, dari hijrahnya Nabi seperti itu. Jadi pada intinya ya sesuatu yang wajib sangat banyak sekali di sini yang disampaikan oleh sahabat Nu'man hanya berkaitan dengan sholat dan puasa saja. Kemudian dari hadis ini ya kita tidak boleh kemudian salah paham. Oh, sudah habis ya. Artinya salah paham itu kemudian kita tidak melakukan sunnah ya, jangan. Ini sebuah kesalahan ya. Kalau kita mampu ya untuk meningkatkan ibadah kita, mendekatkan kita kepada Allah lebih dekat lagi ya, ibadah-ibadah yang sunnah kalau kita mampu untuk melakukan ya harus kita lakukan. Karena
karena Nabi menyebutkan ma yazalu abdi yataqarrab ilayya